Harapannya kita sama-sama nih bergerak bareng-bareng nih teman-teman, kita bantu Indonesia mulai dari sekarang untuk berani ambil peran kita. Saatnya pemuda mengambil peran. Sering upload karena jam 12 aku baru ngomong gitu kan, lagi overthinking ya, karena menurut aku jam overthinking itu di jam 12 sampai jam 3. Jadi teman-teman ya, misalkan di jam-jam segitu tolong jangan menyinggung perasaan, karena pada saat itu kami lemah banget, baper banget. Tapi katanya kalau kita mau ngomong sama orang dari hati ke hati, jam segitu bagus, karena katanya itu kita akan lebih dapat jawabannya lebih jujur, katanya sih. Atau karena mereka udah boleh capek, dicoba. jadi oh iya omongin aja ya nih, udah nih, udah capek banget dan ini akhirnya kita bakal jujur. Beda dengan kita kan yang di siang hari kan, kadang kan kita kayak kamu lagi sedih ya, enggak biasa aja gitu kan, suka menutupi. Ya bener sih sebenarnya, bener kata Mer. Sering terjadi soalnya. Jadi tuh guys, kalau misalnya kita mau buat konten karya, itu jangan tunggu, oh aku harus punya ini baru aku bisa konten. Enggak, semua tuh bisa dikerjain kalau misalnya ada niat. Iya ada niat dulu. Kalau kalian punya niat ya udah. Kayak aku podcast pertama aku aja, aku tuh bacain puisi aku di tahun berapa. Aku punya ini ya, jadi aku pernah baca juga. Aku nih suka banget baca motivasi, video motivasi juga suka banget. Jadi aku ingat banget, seorang pemula itu pasti akan selalu gagal. Jadi karya pertama kita pasti akan selalu jelek, nggak mungkin selalu langsung jadi bagus banget. Aku sampai mikir ya, podcast pertama kenapa ya aku upload ini, sampai mikir gitu. Ya, namanya penyesalan juga datang terakhiran ya. Iya, kalau misalnya awal tuh namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Iya bener banget. Kenapa ya aku harus share puisi yang ini gitu ya? Aku sampai mikir banget. Tapi aku ngerasa ya udahlah, ini kan saksi aku pertama kali gitu. Berproses. Jadi orang bilang, kok bisa ya Mer, podcast pertama kamu itu? Ya nggak apa-apa, aku bilang. Aku malu sekarang ya. Kalau orang dengar ya, jadi kalau orang podcast pertama aku dengerinnya secara langsung di depan aku malu banget. Karena rasa kenapa ya aku upload itu? Karena emang itu aku cerita tentang puisi tentang ayah ya. Jadi aku pada saat bacanya tuh emosional banget, ngerasa lemah banget, nggak seperti sekarang. Itu Merin kalau misalnya buat podcast, Merin edit atau emang aku lagi pengen ngomong nih, udah langsung upload kayak gitu? Atau Merin emang udah diedit atau buat naskah gitu buat naskah ya kayak gitu? Kalau aku nih sukanya kalau ngomong tuh lebih terarah ya. Kalau di podcast, jadi aku udah aku nggak juga dicatat atau enggak juga, aku lebih mikir aja, misalnya awalnya aku ingin cerita tentang apa, nanti aku ingin akhirnya seperti apa. Jadi aku kadang kayak ini, aku sedih-sedihnya dulu nih, aku cerita tentang sedih-sedihnya, susah-susahnya aku. Terus di tengah-tengah tuh aku kayak mikir, oh ternyata kalau aku susah nih enggak juga kok, ada yang lebih susah di dunia aku. Terus yang terakhir kesimpulan. Jadi aku pengen awal tuh aku jatuhnya loh, aku sedih-sedihnya. Terus di tengah-tengah aku kasih logikanya aku. Di terakhir aku kasih kesimpulan, ternyata nggak apa-apa loh kamu sedih, baik-baik aja kok, dunia nggak akan berhenti kalau kamu sedih. Sedih nggak apa-apa. Sedih nggak apa-apa. Orang wajar banget sedih. Tapi sekarang orang gini loh, misalnya kamu nangis ya, misalnya kamu setiap hari curhat sama aku nangis, kalau orang bilang kayak ini, kok kamu gitu sih, kok cengeng banget. Orang nggak bisa menerima kecewa, sedih, sama marah kita, sama kecewa. Orang nggak bisa menerima itu. Orang lain bisa terima adalah bahagianya kita aja. Sama seperti media sosial ya, yang kita share itu yang happy aja. Iya. Karena kita nggak bisa nge-share yang sedih-sedih. Nggak bisa. Semua tuh difilter. Kalau misalnya bukan sama diri kita sendiri, ke orang lain, kita ke orang lain pasti semuanya difilter. Pasti kita ingin menunjukkan sisi terbaik kita. Sisi terbaik, bener banget. Aku ngerasain hal itu. Karena bagi aku sendiri, kalau orang bilang gini ya, di Instagram orangnya fake semua, pakai filter. Ini yang di share itu pamer-pamer. Kalau bagi aku sendiri memandangnya gini, memang tidak semua kesedihan bisa kita share. Memang kalian berani nih menampung itu gitu. Kadang orang ingin tahu cerita aja. Mer, kenapa sih kamu nangis? Kita udah cerita nih ya, udah energi banget, emosional banget. Kita sudah habis energi. Orang bilang, oh, udah jangan sedih. Itu nggak bisa. Bisa banget. Karena yang kita butuhkan ada pendengar yang terbaik gitu. Jadi menurut aku kalau kita di Instagram, ya kalau untuk yang sedih-sedih nggak usah terlalu di-share. Nggak perlu orang tahu. Orang terdekat boleh tahu kalau memang kita butuh. Karena yang kita butuh kan pendengar juga ya. Iya. Karena kita ada saat-saat dimana kita itu
nggak bisa menampung kesedihan kita, jadi kita ingin menceritakan ke orang lain agar kita tuh ngerasa hati kita tuh lega kayak gitu. Iya. Kalau Vivi sih ngerasa kayak gitu, butuh teman itu bukan ingin membuat teman kita sedih, tapi aku tuh pengen tahu kalau pengen kamu tahu kalau misalnya aku tuh lagi sedih, aku pengen cerita aja biar hati aku tuh lega, biar lega. Aku ngerasanya biar apa yang aku rasain itu nggak aku tampung sendirian. Kita nggak sendirian, ternyata kita nggak sendirian seperti itu. Dan juga maksud aku di media sosial ya, kita bijak-bijak pakai media sosial, pakai Instagram. Misalnya ada orang upload jalan-jalan, ya udah, kita nggak pernah tahu loh, siapa tuh dia jalan-jalan itu sambil nangis karena dia mau healing. Jadi sekarang ini stop untuk berkata sesuatu hal yang kalian nggak tahu aslinya. Karena gini, ibarat nih ya Vivi ya, kan ada sebuah danau nih besar banget, dalam banget yang kita nggak tahu berapa meter. Terus ternyata kata-kata kita yang menyakiti orang lain ini ibarat kita melempar batu ke sebuah danau. Kita nggak pernah tahu seberapa dalam dia sakit. Kan danau kita nggak pernah tahu nih batasnya sampai mana. Kita lempar perkataan kita yang sakit, kita nggak pernah tahu seberapa sakit dia. Oh mungkin dia bakal senyum-senyum aja nih. Kita nggak tahu dong ketika dia pulang ke kosan atau ke rumah dia nangis sendirian. Kan rela nggak sih melihat orang manusia yang dibesarkan oleh ayah ibunya sebaik mungkin kalian sakitin dengan kata-kata kalian. Jadi kalau mau ngomong apapun ya bisa sebisa mungkin difilter. Itu kalau bagi aku. Ini kan udah panjang nih kita cerita. Mulai dari Merin di Curug, bimbel, bujang gadis Fakultas Kesehatan Masyarakat, habis itu ikut duta genre, dan sekarang Merin udah punya platform yang wah udah banyak banget episode-nya, udah banyak cerita Merin ceritain. Tapi mau tanya, apa sih Merin, harapan Merin ke depannya? Apa yang pengen Merin lakuin ke depannya? Kalau yang aku ingin lakukan ke depannya tentunya pasti menyelesaikan segera ya. Karena kan tanggung jawab juga kan kuliah itu. Ya, tanggung jawab kita ke orang tua. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya takut banget tentang masa depan. Takutnya takut gak sukses. Itu pasti orang pasti punya nih. Siapapun lagi semester akhir kayak nanti aku kerja apa ya? Nanti aku bisa nggak nih kerja sesuai bidang aku? Tapi kalau aku dari sekarang udah planning nih. Misalnya aku sesudah kuliah ini mau ngapain, mau kerja di mana, bisa mau buka usaha apa, atau aku mau ngapain. Jadi harus sudah tahu ke depannya seperti apa sih. Tapi kalau aku sepanjang kehidupan aku nantinya yang aku harapkan gitu ya sampai saat ini adalah aku ingin selalu apapun yang aku buat orang lain juga ikut merasakan bahagianya itu. Jadi jangan sampai kalau aku yang bahagia sendirian, aku inginnya juga orang lain gitu. Karena aku ngerasa hidup aku tuh nggak selalu mudah teman-teman. Hidup itu pun juga sama, atau hidup teman-teman pun yang mendengar pun nggak selalu mudah. Kita punya latar belakang keluarga yang masing-masing punya ceritanya sendiri-sendiri. Ada plus minusnya. Iya, mungkin keluarga kita bahagia, teman kita yang bermasalah, atau lingkungan kita yang nggak sanggup menerima kita. Jadi menurut aku apapun yang terjadi di keluarga kita, di lingkungan kita, jangan sampai membuat kita menjadi versi terburuk. Jangan sampai karena kita pernah gagal, karena misalnya nih ya, kita ada punya masalah di keluarga, terus Merin jadi nakal. Itu sedih banget loh teman-teman. Karena percayalah, salah satu di keluarga kita itu tuh pasti ada yang akan mengubah keadaan keluarga, baik siapapun itu. Dan kalau bisa kita juga ya. Kita juga. Jadi jangan takut misalnya nanti kalau aku kerja aku harus punya backingan pejabat ini atau apa ya. Kan orang kayak gitu ya. Ini karena orang ini pantasin pantasan dia sukses karena orang tuanya kaya. Belum tentu loh. Kita nggak bisa nyalain orang gitu. Kita nggak tahu usaha dibalik dia. Entah dia selama dia di keluarga dia gimana. Kita kan nggak pernah tahu. Itu kan rezeki orang masing-masing. Jadi kalau pengen jadi seperti dia, kita juga harus berusaha lebih. Itu sih kenapa Allah ngasih kita ujian banyak-banyak tuh karena tahu kita mampu. Iya. Kalau nggak mampu nggak bakal dikasih. Nggak dikasih. Kenapa sih kita ditarik sejauh mungkin gitu ya? So, karena kita mau dilepasin di tempat sesuatu hal yang benar-benar terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai standar sukses kita sama kayak orang lain. Misalnya standar sukses Merin harus mencapai sesuatu hal yang A misalnya. Tapi kalau Pipi nggak nyampe yang A juga aku udah sukses. Iya. Jadi jangan sampai standar kita kayak melihat orang lain yang ada di media sosial atau ada yang di TV. Tapi jadilah standar sukses kamu sendiri. Yang penting adalah kamu ngejalanin itu bahagia. Walaupun hidup gak selalu bahagia, tapi kamu harus enjoy. Gini loh, kalau kamu ngerjain sesuatu, capek-capeknya kamu, mau kamu bolak-balik dari kota ini ke kota itu, kalau kamu suka, ya itu adalah passion kamu. Gitu sih. Berarti Merin sekarang udah mempunyai rencana masa depan sesuai passion Merin dong? Iya. Udah direncanain baik-baik ini sekarang? Iya, aku pengennya sih, aku
aku tuh pengen banget pekerjaan aku suatu saat nanti ya, semoga aku bisa bekerja yang aku perginya keliling-keliling desa. Gak tahu kenapa. Pengen banget. Amin ya, amin. Pokoknya teman-teman yang dengar boleh diaminin ya. Pengen banget jadi promotor kesehatan yang bisa kelilingin desa ya. Ini sebenarnya aku sebenarnya mikir juga nih dari tadi ketika Vivi nanya, aku cerita nggak ya aku ingin apa? Karena ini jadi termasuk sedikit menjadi beban dan menjadi hal yang sebenarnya harus aku wujudin, karena kita sudah ngomong dan orang bakal denger banyak, tapi nggak apa-apa. Ini menjadi acuan kita. Jadi jangan takut untuk bermimpi banyak-banyak sih, karena selagi muda. Karena kalau kita umur 50 tahun, aku nggak bisa nih umur 50 tahun ingin jadi duta lagi, nggak bisa. Jadi ada porsi masing-masing ya di umur. Jadi sampai menyesal. Jadi jangan sampai kalian di umur tua menyesal, kenapa ya saya nggak ikut duta, kenapa ya saya nggak ikut lomba ini, kenapa ya saya nggak mencoba usaha ini. Jadi takutnya nanti kita nih gini, ketika kita tua kita nggak bisa mencapai hal yang kita lakuin ketika muda, takutnya kita menuntut itu kepada anak. Pada anak kita belum tentu, misalnya aku punya anak nanti, belum tentu anak aku suka duta. Iya, suka mampu apa yang mampu yang aku capai gitu. Siapa tahu dia lebih suka musik misalnya. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan sampai ketidakmampuan kita nanti menuntut orang lain. Jadi gini, sebelum menuntut orang lain, kamu nuntut diri kamu untuk lebih baik. Sebenarnya tuh pasti banyak orang yang ngalamin sih. Orang tua yang ingin menyalurkan apa yang nggak dia dapat itu ke anaknya. Iya, itu banyak banget. Jadi mereka akan menumbuhkan anak-anak yang tidak sesuai passionnya. Itu sesuai passion orang tuanya. Iya. Itu masih banyak kasus yang seperti itu. Banyak harus ikutin kata. Sebenarnya kita emang harus mengikuti kata orang tua ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya kita juga punya passion masing-masing. Karena kalau kita nggak bekerja sesuai passion kita, pasti kita bakal males, bakal ngerasa aduh, aku nggak bersemangat nih ngerjain ini karena ini bukan passion aku. Aku juga baru ingat ini Vi, ketika kita ngomong barusan ini. Contoh orang bilang salah pilih jurusan. Vivi pernah ngalamin itu, Merin? Aku juga ngalamin. Iya. Karena itu ada di titik dimana waktu kita mencari jati diri ya. Iya. Kayak ngerasa, aduh aku kenapa sih masuk ini? Kenapa sih aku masuk teknik gitu? Padahal aku udah semester berapa gitu kayak, aduh aku nyesel masuk sini. Tapi masa aku keluar sih kayak gitu? Masa aku nggak bisa sih kayak gitu? Akhirnya aku sadar, masa sih aku nggak bisa? Walaupun aku terkadang ngerasa, ini bukan passion aku nih, tapi aku udah nyampe sini tuh udah merasa itu passion aku kayak gitu. Iya. Karena kamu percaya atau tidak ya Vivi ya, ini tidak berlebihan, tapi ini benar. Ketika kamu di teknik, kamu mencapai hal-hal yang mungkin gak kamu capai ketika kamu di jurusan yang kamu inginkan. Iya benar. Iya kan? Aku nggak dapat apa yang aku dapat di teknik, belum tentu yang aku dapetin. Misalnya aku mau masuk FKM, belum tentu aku dapetin itu di FKM. Iya sama. Aku dulu kan sangat ingin masuk fakultas kedokteran. Kalau aku ingat sekarang, misal aku jadi mahasiswa kedokteran ya, yang aku lihat nih ya teman-teman, aku juga nggak tahu lebih dalamnya. Kan mereka punya waktu yang sibuk banget kan, bahkan mungkin sampai malam belajar banget. Mungkin ketika pada saat itu aku ingin banget jadi dokter, dan aku nggak nyobain organisasi, mungkin aku nggak sampai pada hari ini nggak akan ngobrol sama Vivi. Nggak punya podcast, nggak punya podcast, Duta Genre ya. Jadi terkadang kita nggak dikasih sesuatu hal karena kita disiapin tempat orang lain, karena di posisi itu kita lebih dibutuhin. Karena banyak banget orang di jurusan lain ya. Pernah nggak ngeliat orang di jurusan tertentu tapi dia nggak jadi terbaik di sana? Karena dia terlalu mendramakan, bukan drama sih, kayak ya aku salah jurusan. Dia terlalu melebih-lebihkan apa yang dia pikirkan waktu itu. Sampai kayak kenapa sih aku harus masuk FKM? Ini kan bukan passion aku. Sehingga mereka kuliahnya ya biasa-biasa aja seharusnya. Ketika kita merasa ini salah, kita harus membuat ini menjadi benar. Ketika orang lihat kamu tuh nggak cocok loh Vi di teknik, tapi kamu membuktikan dong kamu punya prestasi di teknik. Itu yang seharusnya kita punya teman-teman. Jadi jangan sampai saya salah pekerjaan, saya salah jurusan. Seharusnya ketika kalian salah, kalian harus menjadi terbaik di itu. Kita harus membuktikan kalau misalnya aku mampu loh. Misal aku nggak tempatin di situ, ternyata aku gak suka gini. Kenapa sih Rin kamu gak di kedokteran? Karena FKM ini butuh aku banget. Itu membuat aku percaya diri. Iya kan, kita kan berhak untuk membuat percaya diri itu banyak banget ya. Beda-beda nih. Jadi kalian harus menemukan cara kalian untuk percaya diri. Kamu kayak gitu. Kenapa sih aku kemarin gak lolos di sini? Oh karena aku butuh ini di sini nih. Butuh banget nih mereka. Mereka butuh aku loh. Aku ngomongin ke diri aku sendiri, bukan ke orang lain ya, tapi ke diri aku sendiri, lebih untuk memotivasi. Itu motivasi yang bagus. Selain meningkatkan percaya diri,
itu juga apa yang mendorong kita bahwa jalan yang kita pilih itu benar. Walaupun terkadang awalnya kita merasa itu passion kita, tapi di titik tertentu kita merasa ini bukan passion kita. Tapi kita harus ingat dari awal kalau misalnya itu bukan passion kita nggak bakal masuk loh di sini. Nggak akan pernah masuk. Iya, dan semuanya nggak akan berjalan mulus ya kalau misalnya itu bukan passion kita. Terus juga ya aku di FKM itu yang pilihin kemarin bukan aku pribadi, kakak aku. Kan aku bilang kayak ini, aku nggak mau lagi deh kuliah setahun aja nih, setahun ini aku nganggur dulu, nanti coba lagi di tahun depan kedokteran, saking mau kedokteran. Tapi pada saat itu benar-benar nggak diperbolehin nih. Takutnya aku keenakan setahun itu nganggur gitu, takutnya itu. Jadi pada saat itu aku bilang sama keluarga aku, silakan pilihin fakultas atau jurusan yang menurut kalian nanti nih untuk aku bagus gitu. Ya udah dipilihin. Dan itu juga masih berhubungan ya, maksudnya kesehatan masyarakat dengan kedokteran itu masih ada hubungannya. Iya, maksudnya berarti passion Marin itu sendiri masih dibilang kesehatan. Iya, masih dibilang kesehatan. Kalau kedokteran mungkin lebih pengobatan, kalau kami untuk mencegahnya, benar. Itu perbedaannya ya. Perbedaan. Tapi sama-sama tentang kesehatan. Sama-sama tentang kesehatan. Mungkin aku nggak bisa nih kalau minta Rin, tolong suntik, nggak bisa teman-teman. Tapi kalau kalian minta pencegahan, mungkin aku sedikit lebih tahu. Berarti Marin sudah tahu nih kalau misalnya passion Marin itu di kesehatan. Dan kedepannya keinginan Marin untuk bekerja atau apapun itu berarti juga di bidang kesehatan. Iya, bidang-bidang. Oke, tadi kan kita udah bahas cerita tentang harapan Marin untuk diri Marin ke depannya. Iya. Nah, kan kita ada nih pembahasan yang sekarang lagi tren lagi dibahas semua orang tentang Indonesia Emas 100 tahun Indonesia 2045. Iya. Mungkin Marin udah pernah dengar ya? Udah pernah dengar juga Indonesia Emas ya. Harapan Marin nih, ini kan tadi harapan diri Marin untuk Marin, harapan Marin untuk Indonesia pada pembahasan ini 2045 Indonesia Emas. Iya. Kalau dari harapan dari aku sendiri gitu ya, kalau untuk Indonesia, untuk menyiapkan Indonesia Emas di tahun 2045 itu sebenarnya kan kalau teman-teman sudah baca, jadi kalau teman-teman nanti nonton ini, silakan cari dulu di Google apa itu Indonesia Emas. Karena kalian harus tahu, benar-benar harus tahu. Karena kasihan sekali misalnya teman-teman belum tahu Indonesia Emas. Karena Indonesia tuh harus mempersiapkan pemudanya harus dari sekarang. Indonesia Emas itu akan menjadi sebuah berkah atau anugerah dan juga bisa menjadi bencana ketika anak-anak mudanya nggak mampu nih menyiapkan Indonesia Emas itu sendiri. Kalau orang bilang sebenarnya Indonesia Emas itu seperti apa sih, Rin? Jadi nanti di tahun 2045 itu lebih banyak usia produktif seperti kita ini dibandingkan usia yang tidak berproduktif. Aduh, sampai belibet nih teman-teman ya. Saking ingin menyiapkannya ya gitu ya. Jadi ingin ngasih informasi ke teman-teman juga. Iya, saking gregetannya gitu. Jadi pengennya kita tuh sebagai masa pemuda sekarang gitu ya, inginnya tuh kalian harus sudah mempersiapkan. Jika misalnya pada saat ini teman-teman ingin memulai hal-hal yang sebenarnya takut, ya coba aja dulu. Kayak podcast ya, sebenarnya udah banyak banget podcast di dunia, bahkan ya di YouTube juga udah banyak. Jadi jangan sampai kayak kan podcast sudah banyak, kenapa sih aku harus nyobain lagi? Nah gini teman-teman, kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Gimana kalian mau siap akan sesuatu hal tapi kalian nggak siap gitu. Jadi kita sama-sama nih bantu pemerintah, karena jangan hanya pemerintah saja nih yang terus menggalakkan kita harus nih pemudanya harus pintar, harus produktif, harus bisa mengimbangi perkembangan zaman. Tapi kalau kita sendiri ini sebagai target dari pemerintah itu kalau misalnya kita nggak bergerak juga itu nggak bakal terwujud. Jadi gini, kalau nanti kan Indonesia Emas di tahun 2045, usia seperti kita nih lebih banyak loh yang produktif nanti. Alangkah kasihannya ketika kita melihat di negeri kita, ini para pemudanya nggak tahu apa-apa. Sedih banget. Jadi untuk teman-teman semua nih harapannya nih, bukan hanya harapan dari aku atau Vivi atau siapapun, harapannya kita sama-sama nih bergerak bareng-bareng nih teman-teman, kita bantu Indonesia mulai dari sekarang untuk berani ambil peran kita. Saatnya pemuda mengambil peran. Ya benar sekali. Bukan tadi kan 2045 Indonesia Emas, bukan pada saat itu kita mulai bergerak, tapi dari sekarang untuk mempersiapkan 2045 untuk Indonesia Emas. Karena kalau misalnya kita siapnya nanti, itu malah jadi bencana ya seperti kata benar banget, jadi bencana nggak berkah kita. Coba bayangkan pada saat Indonesia Emas, usia lagi produktif, lagi banyak banget nih usia kita, dan kita sudah siap. Wow, keren banget nggak sih Indonesia? Iya. Dan aku akan lebih maju sih. Dan juga produktif itu mulai dari hal-hal kecil ya, maksudnya nggak harus yang hal-hal yang besar yang misalnya aku bekerja aku seperti ini, tidak. Misalnya seperti podcast, kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat
Mungkin konten juga, tapi kontennya yang harus yang positif ya Marin. Iya juga. Dan juga gini, bukan kalian harus menjadi produktif dan harus mengikuti perkembangan zaman dengan kalian besok langsung buat usaha atau bangun candi. Enggak juga gitu ya. Candi sehari kayak Borobudur kan enggak mungkin. Kita kan enggak punya keahlian itu ya teman-teman. Kita bukan maunya penyihir ya, bukan sulap. Kalau sulap jadi maunya kita tuh mempersiapkan dari sekarang. Karena kalau gini, kita mau perang. Tapi kita nggak bisa memanah. Iya, kita nggak latihan dari sekarang. Nggak latihan dari sekarang. Kita megang panah pun geter-geter gitu. Jadi gimana nih 2045 nanti kita mau perang gitu ya, perang melawan zaman gitu. Ketika kita mau mengimbangi, tapi kita nggak siap, kita nggak ada amunisi. Ibarat kita mau ujian semester, tapi kita nggak belajar. Nggak belajar. Gimana? Emang kita bisa nyontek terus? Gimana nih kalau pengawasnya killer? Gimana kan kita jadi kayak udah pengawas killer, kita duduknya di depan. Jadi kita nggak siap nih. Jadi nilai kita nggak akan bagus. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, apapun deh, bukan hanya masalah media sosial atau kalian harus jadi entrepreneur muda semua, nggak juga. Tapi kalian silakan gali apapun potensi kalian, apapun itu. Kalau kalian suka musik silakan. Kalau kalian lebih suka di dunia yang nyanyi, atau kalian lebih suka di dunia yang misalnya arsitek nggak sih yang menggambar desain gitu, kalau nggak salah aku, ya silakan ambil peran itu gitu. Nah itu pentingnya tadi ya, kita harus tahu passion kita tuh di mana. Karena itu yang membuat kita produktif. Kalau misalnya kita udah bekerja sesuai hobi, jadi kita semangat dan lebih produktif untuk mengerjakan sesuatu seperti itu. Iya benar banget. Contohnya podcast ini kan. Ini kalau nggak salah aku tentang pertambangan juga kan di platform kalian, apalagi di Instagram ya teman-teman. Pasti banyak tentang info pertambangan kalau nggak salah aku. Kalian harus kepoin juga tentunya. Dimas Sabartum ya teman-teman. Iya, di promosi gitu. Promosi. Gitu kan. Nah, dan aku lihat kan sebenarnya kalian tentang pertambangan. Ternyata pertambangan tuh sama podcast berbenturan, sama-sama berbenturan itu loh. Ibarat kutub nggak ketemu kutub ini nih kan. Jadi bahkan kalian aja tuh mengikuti perkembangan zaman. Jadi kok nggak sekarang kapan lagi? Kita bantu Indonesia yuk. Saling dukung kita sekarang. Karena kita nggak mau kalau misalnya rencana Indonesia 2045 emas itu malah menjadi bencana, tapi harusnya menjadi berkah buat kita. Maka harus disiapin dari sekarang agar kita udah siap nanti 2045, bukannya 2045 kita baru berjuang ya men. Iya, jadi jangan sampai nanti 2045 kita menjadi percontohan kegagalan. Aduh malu banget. Karena 2020 aja banyak anak yang baru lahir kan. Nanti 2045 mungkin umurnya sudah berapa. Jangan sampai mereka mencontohi kita. Jangan sampai kita dikenang oleh sejarah gagalnya. Ingat gak sih ketika 1945? Wah, kita ingat lagi ya ke belakang. Masa-masa kemerdekaan. Kan yang diingat sama kita kan pahlawan kita kan memperjuangkan kemerdekaan. Gak ada tuh kita mengingat kegagalan mereka. Kita mengingat mereka berjuang. Jadi kita ingin juga nih di masa sekarang, walaupun kita tidak seperti pahlawan-pahlawan lainnya, tapi kita juga bisa mampu menjadi inspirasi atau menjadi contoh nih untuk generasi penerus kita bahwa kita nggak gagal ketika menjadi Indonesia emas. Kita jangan sampai misalnya nanti anak cucu kita ya, kamu kenapa kayak gitu? Iya soalnya mamaku kayak gitu dulu. Iya, jangan kayak gitu. Kita harus mencontohkan yang baik-baik. Jadi anak kita mencontohkan yang baik sehingga mereka juga menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, jangan sampai nanti guru IPS kita, guru sejarah kita merasa gagal. Membahas kan, 2045 itu adalah masa-masa di mana usia produktif tapi dia gagal. Kan gak enak banget ya teman-teman gitu ya. Yang kita kenal ada kegagalan. Nah, mari kita ubah gitu ya. Yang diingat orang sejarah kita adalah kita tuh mampu usia produktifnya. Aku yakin sih bisa sih Indonesia. Nah, mungkin Marin ada saran gak buat teman-teman yang ngedengerin yang usianya bakal produktif nanti? Apa sih langkah pertama yang bisa kita siapin dari diri kita sendiri? Yang aku bilang adalah silakan ambil peran kalian. Kalau kalian tahu kalimat itu, kalian cari maknanya. Kenapa sih ambil peran ya? Kalian pikirin aja sendiri. Karena yang sekarang harus ngambil peran sih. Mau umur kalian 10 tahun ya, itu sudah harusnya orang tua yang ngambil peran anaknya harus ngapain. Atau umur 20-an, umur 30-an, ambil peran kita. Kapan lagi? Mau 50 tahun. Kan kita mungkin nggak punya tenaga. Mungkin uang kita punya, tapi tenaga punya nggak? Ide-ide punya nggak? Gitu loh. Kita kan terkadang orang kayak punya perusahaan besar yang orangnya sudah tua tapi dia butuh anak muda. Kenapa? Karena idenya masih fresh banget. Jadi kalian sekarang silakan ambil perannya. Idenya masih fresh, tenaganya juga masih fresh ya. Ibarat gagalnya tuh mungkin kita gagal 100 kali, kita masih bisa bangkit. Coba 50 tahun kita gagal. Mungkin kita merasa ya Allah kenapa nih gagal gitu. Nggak mampu menerima. Jadi mulai dari sekarang silakan ambil peran kalian. Silakan ambil peran. Itu adalah langkah pertama. Langkah pertamanya ya Marin, itu adalah saran dari Marin. Langkah pertama,
apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 2045 Indonesia Emas, teman-teman. Nah tadi kan udah menyinggung ya Merin tentang Bima Sabartum membuat podcast. Mungkin ada nggak sih tanggapan Merin yang lain tentang Bima Sabartum yang udah menyelenggarakan podcast ini? Kalau pandangan Merin, walaupun Merin bukan dari orang yang berkecimpung di dunia teknik ya, pertambangan, menurut Merin gimana nih pandangan Merin tentang podcast? Dari Merin sendiri dari sebelum ya dia tawarin untuk ikut ini. Nah kalau Merin lihat kan akhirnya dikasih tahu ya ada Instagram ini, Merin gak nyangka kalau itu ternyata berisi juga anak-anak unsri ya, bener nggak? Iya. Anak-anak unsri kan, ada anak unsrinya juga gitu kan, kayak mikir, oh ternyata teknik juga bisa loh punya podcast seperti ini. Dan aku juga ada bilang nih, jarang banget sebenarnya orang itu mau menumbur, ibaratnya tuh mau melawan arus jarang banget. Dan menurut aku platform ini bagus banget sih. Ini percontohan untuk fakultas lainnya atau jurusan lainnya bahwa apapun jurusan kamu tetap bisa berbuat yang banyak banget. Menurut aku media ini selain untuk pertambangan ya, kalau nggak salah ya konsultan gitu kan sih. Ini juga podcast ini juga bermanfaat untuk orang lain kok. Ini harus dilanjutin. Ini harus dipertahankan. Dan juga Bima Sabartum ini bukan konsultan pertambangan aja loh, kita ada konsultan konstruksi, ada juga bengkel, dan itu kantornya ada di Palembang dan juga di Lampung kalau misalnya Merin kalau mau tahu. Jadi ada 2? Iya ada 2, pusatnya ada di Palembang dan juga ada di Lampung. Ya soalnya jarang banget nih teman-teman media ada yang benar-benar mau ada podcastnya, karena kalau bertolak belakang banget, ini berlawanan arus ya kalau kita bilang seperti itu. Tapi kalau menurut aku sendiri ini ada sebuah inovasi baru yang seharusnya dicontoh sama orang sih. Kalau aku sendiri diundang di podcast ini, aku mengucapkan terima kasih banget. Makasih aku. Karena punya kesempatan juga sharing gitu sama kalian. Karena dari awal aku datang ke sini sama anggota kalian ya gitu ya, sama bagian dari kalian dari Bima Sabartum. Ini aku nggak berlebihan teman-teman, nggak peres sama sekali, no peres ya. Aku merasakan bahwa mereka sangat profesional sih dalam meminta orang untuk nawarin gitu. Jadi aku ngerasa sama kalian juga kayak ngerasa lebih enjoy dan santai sih, karena nggak menjadi terbebani. Aku makasih banget, pelayanannya luar biasa. Sama-sama. Mungkin ini penutup juga ya. Kita mau ngucapin terima kasih juga buat Merin yang udah mau menjadi narasumber kita, jadi tamu kita hari ini, dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat tadi, mulai dari tentang pernikahan dini malah dan juga tentang Indonesia Emas yang terakhir tadi. Kita mau ngucapin, mungkin Vivi perwakilan dari Bima Sabartum, terima kasih buat Merin atas waktunya, atas informasinya. Semoga nggak kapok ya buat main kesini. Nanti siapa tahu kita bakal buat episode selanjutnya membahas tentang hal yang lain. Iya, walaupun nggak ada episode selanjutnya, tapi kalau kita mau diskusi bisa, boleh banget. Boleh banget. Oke. Terima kasih ya teman-teman, buat teman-teman yang dengerin. Ini Merin sebelum penutupan. Jadi kita mau menggali tentang si Bima Sabartum ini ya. Selain tentang pertambangan, Bima Sabartum ini juga punya website yang itu menjual alat-alat survei dan seperti itu, atau penyewaan, itu sibima.com namanya. Oh jadi sibima.com ini kita bisa untuk menggunakan platform itu sebagai kayak penyewaan alat dan juga pembelian alat kalau misalnya mereka mau beli loh. Jadi jadi teman-teman bisa dicek sibima.com namanya. Dan juga tentunya podcast ini ya, ini si Bima Podcast itu ada di YouTube dan juga sekarang udah ada di Spotify. Ini baru loh, ini baru dikasih tahu kalau misalnya si Bima Podcast juga ada di Spotify. Iya, jangan lupa nih teman-teman, karena untuk sekarang bagi aku si Bima Sabartum, benar? Bima Sabartum, si Bima Podcast dan si bima.com. Banyak banget ya, karena inovasi dari Bima. Tapi jangan lupa juga sih untuk teman-teman semua untuk juga ikutin platformnya, apalagi Spotify, karena menurut aku podcastnya bener-bener, kalau nggak salah aku sebelum aku ada tentang lingkungan ya. Iya, ada tentang lingkungan. Itu episode kemarin tentang. Iya, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat juga, dan jangan lupa yang website tadi, pembelian dan juga penyewaan. Dan juga ini boleh nih saat ini podcastnya si Merin nih, bisa dicek juga, apa namanya Merin? Jangan lupa untuk dengerin suara podcast dari Dandelion. Itu bisa didengar di Spotify atau follow Instagram aku. Iya, Krisna Melinda. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Bima Sabartum ya, @bima_sabartum. Dan juga teman-teman, karena ini juga di-upload di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa. Jangan bosan-bosan juga dengerin kita buat podcast, dengerin informasi-informasi dari kita, karena kita nggak bakal berhenti sampai di sini. Kita bakal banyak informasi buat teman-teman juga yang nonton dan dengerin ini. Makasih ya Mbak, udah datang di podcast kita. Banyak.
udah ngelain waktunya ya. Dan jangan lupa kita ingetin juga teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena kita sekarang lagi di gelombang kedua COVID-19. Iya benar banget. Jadi teman-teman jangan lupa juga Pak untuk pakai maskernya ketika di luar. Jangan lupa juga untuk